Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 19 September 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya memelihara hati saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan pada hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang mengaku percaya dan memiliki Tuhan. Dan ketika menghadapi realitas kehidupan setiap hari, di sana sungguh berbanding terbalik. Di sana nampak dengan jelas siapakah mereka yang mengatakan mengaku percaya kepada Tuhan dengan mulutnya, mengaku percaya kepada Tuhan dengan perkataannya, apakah sama dengan perbuatannya? Realitas kehidupan sehari-hari akan menunjukkan siapakah kita yang sebenarnya. Orang yang beriman dan mengasihi Tuhan pasti akan menaruh setia dan taat kepada Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi yang dia hadapi. Ketika hidupnya penuh berkat-berkat, kemudahan-kemudahan, pertolongan-pertolongan, kesembuhan, kesehatan, dan ketika sebaliknya mereka mengalami kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan, sakit, penyakit, penderitaan, ujian, dia akan tetap menaruh percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ketaatan kepada Allah adalah menjadi kunci atau kata kunci dari renungan pada hari ini. Ketaatan kepada Allah adalah salah satu nilai inti dari tindakan iman yang kita miliki. Nilai ketaatan inilah yang mengandung makna pengucapan syukur yang luar biasa kepada Allah. Nilai ketaatan tidak didasarkan pada rasa takut yang diwujudkan dalam kerja nyata seperti seorang hamba kepada seorang bawahan kepada tuannya. Ketaatan juga bukan bukti adanya paksaan dari pihak luar mewajibkan tiap-tiap pribadi untuk mengikatkan dirinya kepadanya. Namun ketaatan di sini mempunyai makna sebagai sebuah kata kerja yang dengan sadar dipilih dan dilakukan oleh masing-masing pribadi dan menempatkannya sebagai salah satu nilai dasar bagi kehidupannya. Dari kesungguhannya, dari pengalaman kedekatannya dengan Tuhan, dia memilih untuk taat dan setia. Mari kita belajar dari Petrus dan rasul-rasul lainnya. Tidak membuat pembelaan dengan kuasa yang mereka miliki. Bahkan tidak lari dari situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tidak membuat pembelaan yang mereka miliki atas mujizat-mujizat yang boleh mereka adakan karena kuasa dan kasih Tuhan. Kuasa ini sudah cukup membela mereka. Oleh karena itu dengan rendah hati mereka tidak mau menyebutnya sendiri. Namun mereka menggunakan kebenaran umum yang diakui semua orang, yang bahkan hati nurani alami pun menganutnya dan yang membenarkan perkara mereka. Allah telah memerintahkan mereka untuk mengajar dalam nama Kristus. Dan oleh karena itu mereka harus melakukannya. Walaupun imam-imam kepala melarang mereka, walaupun sang penguasa-penguasa menghambat mereka, walaupun oknum-oknum yang lain membatasi mereka, tapi jiwa semangat juang mereka untuk bersaksi memberitakan firman Tuhan melayani Kristus tidaklah surut. Tapi mereka justru memilih lebih setia kepada Allah. Meskipun mereka diperhadapkan dalam pengadilan-pengadilan imam-imam, penguasa-penguasa dunia ini. Tapi mereka lebih memilih taat kepada Tuhan.
tidak memilih keselamatan duniawi, tapi memilih Tuhanlah sang juru selamatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah sekali mundur dari setiap kehidupanmu. Beriman kepada Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, jangan tawar-tawar. Jangan mau ditawar oleh karena pekerjaan, oleh karena jabatan, oleh karena soal jodoh dan lain sebagainya. Jangan gadaikan imanmu. Ini yang mau kita lihat dari seorang Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Mereka lebih memilih taat kepada Tuhan meskipun harus menderita, meskipun harus dipenjarakan, meskipun harus dihadapkan dengan pengadilan-pengadilan. Tapi mereka begitu luar biasa, begitu kokoh, begitu semangat, begitu setia, begitu taat mengandalkan Allah. Taatlah Bapak Ibu Saudara dalam setiap hidup dan kehidupan. Ingatlah, saudara tidak dibiarkan Tuhan sendiri melewati berbagai persoalan hidupmu. Tuhan selalu membantu, menolongmu, menguatkanmu dalam setiap persoalan hidupmu. Mari bergegas bersama-sama mewartakan kabar baik, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan. Kita harus semakin mengalami tingkatan iman, kita harus semakin memiliki kualitas dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, harus semakin ada peningkatan. Tuhan Yesus akan menyertai kita dalam setiap persoalan hidup kita, perjuangan iman kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan ini firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami lebih memilih untuk taat kepada Allah dari segala apa yang boleh menawarkan keselamatan, kegembiraan, kesukacita di sekitar kami dari dunia ini. Ketaatan kepada Allah akan menuntun kami kepada keselamatan yang luar biasa. Ketaatan kepada Allah akan menuntun kami ke jalan hidup yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dalam perjuangan iman kami, dalam perjuangan hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami lebih mendengar suara-Mu. Biarlah kami lebih tunduk dan taat dan takut akan Tuhan daripada segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Berkatilah setiap saudara-saudara kami yang bergumul, yang memilih taat kepada Tuhan selama-lamanya. Biarlah kuasa Tuhan Roh Kudus yang menyertai mengajari kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam perjalanan hidup kami, dalam perjuangan iman kami ini, sehingga kami menjadi pemenangnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah setiap saudara-saudara kami yang boleh mendengar firman hari ini. Biarlah hidup dan kehidupan mereka semakin melimpah. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, semangat selalu, jalanilah kehidupanmu dan tetaplah berjuang dalam iman.